Penjelasan mengenai konsep industrialisasi dan transformasi struktural. Perekonomian Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Alvin Wijayaun, NIM 12321000007. Aku dari Universitas 17 Agustus 1945. Kali ini aku mau menjelaskan tentang konsep industrialisasi dan transformasi struktural perekonomian Kota Blitar. Kita masuk ke latar belakangnya dulu. Di sini ada 3 latar belakang, yaitu yang pertama ada pembangunan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya setiap kebijakan atau program ekonomi di daerah tersebut dibuat untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat seperti peningkatan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Lalu yang kedua ada industrialisasi menjadi strategi penting dalam meningkatkan nilai tambah ekonomi. Industrialisasi berarti mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dengan proses ini menjadi nilai tambah barang tersebut sehingga keuntungan ekonomi juga lebih besar. Lalu yang ketiga ada transformasi struktural, menggeser ekonomi dari sektor produktivitas rendah ke tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah merubah struktur ekonomi misalnya dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri atau manufaktur. Perubahan penting ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Kita lanjut ke permasalahan Kota Blitar, yaitu ada 4. Yang pertama, bagaimana kondisi struktur ekonomi Kota Blitar. Lalu yang kedua, apa potensi ekonomi Kota Blitar. Yang ketiga, bagaimana strategi industrialisasinya. Lalu yang keempat, bagaimana konsep transformasi struktural ekonomi daerahnya. Kita lanjut ke gambaran umum tentang Kota Blitar. Apa sih Kota Blitar? Apa sih gambaran umumnya? Ada 3, yaitu yang pertama kota di Provinsi Jawa Timur dengan nilai sejarah yang tinggi. Artinya, Kota Blitar memiliki banyak peran penting dalam sejarah Indonesia, yaitu yang pertama kota sejarah ini dikenal dengan tempat dimakamnya Presiden pertama Bapak Insinyur Haji Soekarno, sehingga sering menjadi tujuan wisata dan edukasi. Lalu yang kedua, merupakan pusat aktivitas ekonomi wilayah Blitar Raya. Maksudnya apa? Kota ini menjadi pusat perdagangan, jasa, dan kegiatan ekonomi bagi daerah sekitarnya. Banyak aktivitas bisnis, pasar, dan layanan publik yang terpusat di daerah Blitar. Lalu yang ketiga, memiliki akses transportasi dan tenaga kerja usia produktif. Ini menunjukkan bahwa kota ini didukung dengan infrastruktur transportasi yang cukup baik jalan, angkutan umum, dan lain-lain. Serta banyak penduduk usia kerja yang produktif. Kondisi ini penting untuk mendukung pertumbuhan dan sektor ekonomi. Kita lanjut ke konsep industrialisasi. Yang pertama, industrialisasi meningkatkan nilai tambah ekonomi. Seperti yang saya bilang tadi, barang jadi ke barang mentah ke barang yang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, kopi mentah diolah menjadi kopi kemasan, lalu menambah nilai harga jual. Mendorong produktivitas tenaga kerja, industrialisasi biasanya melibatkan teknologi dan mesin modern sehingga pekerja bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang sama. Yang artinya, dengan tambahan teknologi yang modern atau mesin yang modern, para petani atau para pembuat kopi di sana bisa menghasilkan banyak produk yang lumayan cepat. Lalu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya industri ini, lapangan pekerjaan semakin bertambah, upah masyarakat meningkat, aktivitas ekonomi masyarakat lebih hidup, akhirnya taraf hidup juga ikut naik. Lalu ke transformasi struktural. Yang ketiga ada 3. Yang pertama, perubahan komposisi sektor ekonomi. Lalu yang kedua, perpindahan tenaga kerja dan sektor tradisional ke industri modern. Lalu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kita tarik jauh dulu contoh negara industrialisasi. Ada Korea, Jepang, Cina. Negara-negara tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan sektor industri terutama di manufaktur.
Mereka beralih dari ekonomi pertanian menjadi ekonomi industri, sehingga menciptakan banyak lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara tersebut berhasil meningkatkan kesejahteraan melalui industri manufaktur. Lalu kita masuk ke potensi ekonomi Kota Blitar. Ada 4, yaitu yang pertama, Kota Blitar memiliki banyak lahan pertanian. Produksi ini pertanian seperti padi, sayur, dan buah. Sektor ini penting sebagai penyedia bahan pangan dan mata pencarian masyarakat. Lalu yang kedua, industri pengolahan hasil pertanian diolah menjadi produksi bernilai tambah, misalnya makanan, olahan, atau produk UMKM, membantu meningkatkan pendapatan dan membuka lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga, perdagangan. Aktivitas jual beli barang jasa berkembang baik dari pasar tradisional maupun modern. Perdagangan menjadi penghubung antara produsen dan konsumen. Lalu yang terakhir ada pariwisata. Blitar memiliki objek pariwisata seperti Makam Bung Karno seperti yang saya bilang dari awal tadi. Dan banyak sektor budaya wisatawan meningkatkan pendapatan daerah. Lalu masuk ke potensi agroindustri Kota Blitar. Yang pertama, komoditas padi, jagung, kakao merupakan pertanian yang cukup dihasilkan di daerah tersebut. Ini menjadi bahan baku utama. Komoditas tersebut tidak dijual mentah, tapi diolah. Seperti padi, menjadi beras, kemasan, lalu jagung seperti snack, kopi, menjadi kopi bubuk, kakao menjadi coklat, dan seterusnya. Berpotensi dikembangkan menjadi industri makanan dan minuman. Lalu ada potensi umum Kota Blitar. Produk khas seperti makan sambal, lalu sambal pecel, keripik buah, dan makanan khas daerah lainnya. Blitar memiliki hasil pertanian yang cukup melimpah. Buah-buahan seperti diolah menjadi keripik agar lebih tahan lama. Lalu sambal adalah makanan tradisional yang sudah dikenal luas, menjadi unggulan UMKM yang punya ciri khas daerah sana. Lalu makanan khas daerah yang dapat dikembangkan menjadi industri skala besar. Artinya makanan tradisional tidak hanya dijual secara kecil-kecilan, tapi ditingkatkan produksinya dengan teknologi, manajemen, dan pemasaran yang lebih baik. Dengan begitu, UMKM bisa naik kelas menjadi industri yang besar dan membuka banyak lapangan pekerjaan. Lalu, permasalahan apa sih yang ada di ekonomi Kota Blitar? Ada 3, yaitu yang pertama, kontribusi industri pengolahan masih kecil. Lalu yang kedua, keterbatasan investasi dan infrastruktur. Lalu yang ketiga, kendala permodalan teknologi dan akses pasar yang cukup kurang di sana. Lalu strategi industrialisasinya, yaitu ada 4, pengembangan agroindustri, penguatan UMKM, peningkatan investasi, dan pengembangan industri kreatif. Dampak apa sih industrialisasi yang ada di Kota Blitar? Yaitu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Industrialisasi membuat produksi barang dan jasa meningkat. Ketika produksi naik, pendapatan negara atau PDB juga meningkat, sehingga ekonomi tumbuh lebih cepat dan lebih pesat. Lalu yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Bangunan pabrik dari sektor industri membuka banyak peluang kerja, baik di bidang produksi, distribusi, maupun manajemen. Sehingga ini membantu mengurangi pengangguran yang biasanya terjadi di kota-kota yang mungkin bisa kita bilang seperti Blitar, bisa meningkatkan nilai daya belinya. Lalu meningkatkan investasi. Adanya industri yang menarik, investor pun baik dari dalam maupun luar negeri, ini menambahkan modal investasi dan mendorong pembangunan infrastrukturnya dan memperkuat perekonomian daerah. Lalu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pekerjaan dan peningkatan pendapatan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih baik. Akses terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas hidup juga bakal meningkat. Lalu kesimpulannya dari semua yang saya jelaskan tadi, yaitu yang pertama, Kota Blitar memiliki potensi besar untuk industrialisasi. Lalu yang kedua, pengembangan industrialisasi berbasis potensi lokal dapat mendorong transformasi struktural. Lalu yang ketiga, atau yang terakhir, strategi yang terdapat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sekian dari saya.
See you, goodbye.